Dan adik-adik sekalian tahu nggak sih, kira-kira antara vocabularies dan juga grammar itu yang paling penting yang mana? Halo everyone, welcome back to Lia Afifa Channel. Bagi kalian yang baru bergabung di sini di Lia Afifa English Class, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan juga subscribe. Well, oke guys, pada chapter kali ini kita akan istirahat sejenak dari materi sekolah ya. Nah, di sini Miss akan menyampaikan nih lanjutan dari part 1 kemarin tentang bagaimana kita bisa menguasai bahasa Inggris hanya dalam waktu 12 jam saja. Dan ini merupakan modul dari lembaga kursus yang ada. Di sini Miss bocorin khusus untuk kalian. Jika kemarin adik-adik sekalian ini harus memahami dulu nih. Yang pertama itu tentang simple phrases seperti good morning, good afternoon, hal-hal simple seperti itu harus dikuasai terlebih dahulu dan sering-sering dipraktekkan. Kemudian kita juga harus menguasai number seperti 1, 2, 3, 2 books, 3 tables, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus memahami yang namanya grammar corner dari simple present tense. Nah, kalau adik-adik sekalian belum memahami apa sih simple present tense itu, bisa dilihat di video Miss sebelumnya ya. Klik saja di atas ini. Nah, setelah itu adik-adik sekalian juga harus mempelajari yang namanya days and months. Dimana ketika kita belajar bahasa Inggris itu kan harus belajar tuh bagaimana menyebutkan nama-nama hari dalam bahasa Inggris dengan benar, kemudian nama-nama bulan dan sebutan untuk tahun seperti 2001 misalnya, 2001, kemudian 2004, 2004 dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita langsung saja beralih ke part 2, apa saja yang harus dipelajari supaya dalam waktu 12 jam tersebut bisa menguasai bahasa Inggris. Jika kemarin di urutan ke-6 itu ada daily activities routines, di mana dari sekalian bisa menceritakan daily routinesnya nih, sehari-harinya ngapain saja, kemudian mengerjakan apa saja, itu bisa diceritakan dalam bahasa Inggris. Contohnya nih ya, Miss kasih contoh kayak I woke up at 4 every morning, so I help my mom to prepare for the breakfast dan lain sebagainya. Seperti itu bisa diceritakan secara berulang dan tentunya ini membutuhkan kosakata. Ya, adik-adik sekalian, nah di bagian ke-7 ini adalah penggunaan noun sebanyak-banyaknya, dalam artian itu vocabularies. Di mana vocabularies ini merupakan tiangnya dari sebuah bahasa dan ini sangat penting. Dan adik-adik sekalian tahu nggak sih, kira-kira antara vocabularies dan juga grammar itu yang paling penting yang mana? Ya, betul sekali. Vocabularies itu jauh lebih penting daripada grammar. Di mana vocabularies ini adalah tiang dari sebuah bahasa. Tanpa vocabularies kita tidak akan bisa berbicara bahasa yang kita inginkan, dan dalam konteks ini kita sedang mempelajari bahasa Inggris. Sedangkan grammar itu hanya tata cara penyusunan kata yang baik dan benar. Ada banyak juga kok orang-orang yang tahu bahasa Inggris tapi grammarnya masih sedikit belepotan. Itu tidak masalah ketika sedang belajar. Yang terpenting harus mempelajari yang namanya vocabularies. Itu jangan lupa. Misalnya nih, adik-adik sekalian ke luar negeri dan hanya tahu beberapa kosakata tanpa memahami benar-benar grammar dan susunan kata bahasa Inggris. Dan misalnya adik-adik sekalian ingin menanyakan suatu alamat, adik-adik sekalian bisa hanya berkata dengan excuse me, please, this, address. Orang yang akan kita ajak bicara pasti memahami bahwa kita ingin petunjuk atau arah dari alamat yang akan kita tuju. Seperti itu ya. Jadi vocabularies atau kosakata itu jauh lebih penting daripada grammar. Nah, adik-adik sekalian, setelah mempelajari vocabularies, nah di sini Miss kasih tips ya. Kalau kalian mau belajar vocabularies, itu usahakan dalam satu hari kalian menghafalkan 5 kosakata baru. Ini sangat berpengaruh loh. Bayangkan jika dalam satu hari kalian bisa menghafal 5 kosakata baru, maka dalam 1 minggu selama 7 hari kalian bisa menghafal 35 kosakata baru. Nah, itu bayangkan kalau sebulan, 2 bulan, 1 tahun, tentu saja kosakata kita semakin banyak. Adik-adik sekalian juga bisa improve nih, misalnya dalam 1 hari
itu menghafalkan kosakata 7 atau bahkan 10 kosakata. Dan menurut pengalaman Miss sendiri, jadi saat itu ketika Miss masih student of high school, Miss itu rajin menulis kosakata dalam bahasa Inggris. Itu kosakatanya Miss mempunyai kutip. Kutip itu apa ya? Seperti notebook yang kecil. Contohnya seperti ini ya guys. Jadi buku yang kecil. Nah di situ Miss menuliskan kosakata dalam bahasa Inggris nih. Di mana itu ada kosakatanya, kemudian di sebelahnya ada artinya. Jadi kita tidak lupa kosakata yang baru saja kita hafalkan itu semuanya terekam di sini. Dan ketika sebelum tidur, adik-adik sekalian bisa mereview. Jadi sebelum tidur kalau bisa usahakan jangan main HP ya, karena itu selain berbahaya untuk mata kita, itu juga dapat menurunkan konsentrasi kita. Jadi kita bisa mereview kosakata yang kita cari dan kita temukan, kita tulis di sini dalam satu hari 5, 7 hingga 10 kosakata, lebih banyak lebih bagus. Kita review sebelum tidur seperti itu. Oke, next, setelah mempelajari vocabularies ini setiap hari, adik-adik sekalian bisa juga kemudian ke stage selanjutnya memahami apa itu present continuous tense. Dan ini kembali ke Grammar Corner. Kalau adik-adik sekalian belum mengetahui apa sih present continuous tense, bisa dicek video Miss yang ini ya. Langsung diklik saja. Di sana insya Allah penjelasannya jelas dan juga lengkap. Kenapa sih harus mempelajari present continuous tense? Karena ini merupakan salah satu dari Grammar Corner, di mana tata bahasa dan present continuous tense ini sering kali digunakan untuk mengobrol sehari-hari. Jadi ini sangat penting untuk dipelajari. Dan tentu saja itu sangat gampang guys. Bahasa simpelnya adalah present continuous tense ini digunakan untuk hal-hal yang sedang kita lakukan pada saat ini. Penjelasan lebih lanjut silahkan cek video Miss ya. Oke guys, setelah itu lanjut ke nomor 9. Nah, di urutan ke-9 ini kalian juga harus mempelajari Grammar Corner. Tetapi kali ini adalah untuk hal-hal yang telah terjadi di masa lalu. Dan itu sebutannya apa ya kira-kira? Yap, betul sekali, simple past tense. Ini untuk mengekspresikan atau menceritakan hal-hal yang telah kalian alami di masa lalu. Kalau adik-adik sekalian belum belajar apa itu simple past tense, bisa klik video Miss yang ini ya. Penjelasannya singkat dan insya Allah mudah dipahami. Jadi, setelah kita mengetahui apa itu present continuous tense, selanjutnya kita akan belajar tentang simple past tense. Hal ini sangat penting sekali adik-adik sekalian. Karena adik-adik sekalian akan mengetahui ketika hal tersebut terjadi saat ini, misalnya makan ya. Bahasa Inggrisnya makan adalah to eat. Masa kini terjadinya eat, kemudian kalau masa lalu itu akan berubah verbnya menjadi ate atau eaten. Nah, jadi adik-adik sekalian harus memahami dulu nih apa itu simple past tense. Baru adik-adik sekalian bisa mengobrol dengan alur yang maju mundur. Itu pun hal yang sama kita lakukan ketika kita mengobrol bahasa Indonesia. Misalnya begini, hari ini saya sedang sibuk sekali mengerjakan PR yang banyak. Padahal kemarin saya tidak begitu sibuk. Nah, dari contoh yang barusan Miss berikan, itu menceritakan bahwa alur yang kita bawa ketika bercerita dengan orang lain itu biasanya maju atau mundur. Menceritakan masa lalu atau menceritakan masa depan. Oleh karena itu sangat penting untuk kita belajar yang namanya simple present tense, simple past tense, dan satu lagi adalah simple future tense. Tapi nanti itu akan kita bahas ya. Oke guys, di ke-10, nah urutan ke-10 nih, setelah mempelajari simple past tense, kita juga harus mempelajari temennya. Siapa itu? Yap, itu adalah past continuous tense. Past continuous tense itu apa sih? Itu adalah hal yang sedang kita lakukan tapi di masa lalu. Kalau adik-adik sekalian belum tahu, silakan klik video Miss yang di atas ini ya. Penjelasannya it's so easy. Jadi adik-adik sekalian cepat memahami. Oke guys, kalau sudah mempelajari dari poin 1 sampai 10, oh ya, poin 1 sampai 6-nya itu ada di part 1 ya, ada videonya di atas ini. Kemudian dari poin 7 ke 10 tadi sudah kita bahas apa-apa saja yang harus kita pelajari. Itu nggak usah banyak-banyak guys. Satu materi itu 1 jam saja per hari. Jadi dalam waktu 12 jam kalian bisa mempraktekannya secara langsung. Dan setelah itu guys, di urutan ke-11 ini sangat penting. Ada yang namanya impromptu speech, di mana di sini kalian akan berlatih secara random hal-hal yang harus kalian ungkapkan dengan speaking tentunya.
Setelah kalian mempelajari beberapa tenses yang sudah Miss jelaskan tadi seperti simple present tense, present continuous tense, simple past tense, past continuous tense, kalian juga akan mempelajari vocabulary setelahnya. Jadi kalian bisa langsung mempraktekkannya dalam speaking. Impromptu speech ini speakingnya random guys. Misalnya kalian bertemu dengan sebuah pohon, kalian bisa menceritakan tentang pohon. Contohnya seperti ini. There is a tree in front of my house. It is a banana tree. The color is green and its fruit is yellow. I don't really like banana, but I like other fruits. For example, like strawberry, avocado, grape, and other fruits except banana. Nah, yang barusan kita bahas itu adalah tentang sebuah pohon. Dia menceritakan di depan rumahnya itu ada sebuah pohon pisang, tapi dia sendiri tidak menyukai buah pisang. Dan dia menyukai buah yang lainnya. Nah, impromptu speech yang sederhana dan simple seperti ini akan melatih speaking kalian. Jadi jangan takut untuk salah. Bisa juga praktek di depan kaca ketika di kamar, ataupun di atas motorcycle, di atas mobil ketika sedang sendirian, itu bisa dipraktekkan. Kalau misalnya malu bertemu dengan orang banyak, atau malu ketika praktis di depan orang banyak, kalian bisa praktis seorang diri di dalam kamar. Oke guys, misalnya kalian telah menyelesaikan misi dari impromptu speech. Kalian sudah berlatih nih. Kalian ketemu selimut, kalian akan membahas selimut. I love blanket. My blanket is red. My blanket is thick. Because of this blanket, I don't feel cold. Dan lain sebagainya. Ini kita membahas selimut ya guys. Ketika kalian sudah siap dan sudah sedikit mampu untuk berbicara tentang hal-hal yang random melalui impromptu speech, kemudian kalian sudah siap untuk start a conversation. Ini adalah poin ke-12, start a conversation. Oh iya guys, kalau kalian sudah siap untuk conversation, jangan lupa just relax dan biarkan your brain yang berbicara. Biarkan mulutmu yang berbicara, biarkan itu mengalir apa adanya. Tetapi tentu saja dengan tidak menyinggung satu sama lain ya guys. Kalian harus punya partner nih yang mau diajak belajar bahasa Inggris. Kalau misalnya nggak ada nih, orang-orang di sekitarmu nggak ada yang mau belajar bahasa Inggris, you bisa coba banyak aplikasi nih, seperti yang lagi populer contohnya Ome TV. Kalian bisa mencari, tapi mencari temannya yang bener ya guys. Dalam artian tidak mengarah ke hal-hal yang negatif kayak gitu. Jadi bisa mulai nanya nih, what is your name? Where do you come from? What is your favorite movie? Dan lain sebagainya, hal-hal simple seperti itu. Mungkin di otak kita itu sudah terekam, tetapi untuk praktisnya itu akan berbeda guys. Dan tentunya akan sedikit nervous untuk pertama kalinya, tetapi itu akan mengalir apa adanya dan akan lancar sendiri. Trust me. Guys, itu dia materi-materi yang harus kalian pelajari supaya bisa lancar berbahasa Inggris. Itu tadi step by step ya. Dan ini bisa kalian kuasai hanya dalam 12 jam dalam seminggu jika kalian rutin dan juga yakin bahwa kalian bisa. Oke? No time for ecek-ecek, nggak ada waktu untuk main-main jika kalian ingin betul-betul belajar bahasa Inggris. Karena bahasa adalah sebuah pembiasaan. Ketika kalian terbiasa mengucapkan bahasa-bahasa dan juga kalimat-kalimat tersebut, maka akan semakin cepat kalian menguasai bahasa tersebut. Oke guys, I think that's all for today. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share so that this video can be useful for many people. Okay guys, I'll see you around.